Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dipaparkan, dijelaskan adapun beberapa kitab hadis beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam keterangan hadis tersebut atau dalam kitab-kitab hadis tersebut di dalamnya tidak ada ayat-ayat dari kitabullah Al-Quranul Karim, fala yahrumu masuha, maka hukumnya tidak haram untuk memegang atau demek, ya, memek atau memegang lah, ya, memegang kutubul hadis yang kitab-kitab hadis tersebut di dalamnya, ya, fa'ilam yakun, ya, fiha ayatun minal Quran. Jadi kitab-kitab hadis, ya, yang di dalamnya kitab-kitab hadis tersebut tidak tertulis ayat-ayat Al-Quran, itu maka memegang kitab kutubul hadis tersebut hukumnya tidak haram. Bagi siapa? Ya, bagi, ya, mereka orang yang mempunyai hadas jinabah dan juga perempuan yang lagi datang bulan atau haid, ya, itu memegang kitab tersebut hukumnya tidak haram. Ya, kalau dalam kitab-kitab hadis tersebut tidak ada, ya, tulisan ayat-ayat Al-Quran. Jadi lebih utamanya, ya, itu, ya, harus katakanlah mempunyai wudhu, ya, walaupun, ya, tidak mempunyai wudhu bagi seseorang yang muhdis, ya, menyehadas, ya, hukumnya tidak haram. Wa in kana fiha ayatun, maka, ya, kitab-kitab hadis yang di dalamnya kitab-kitab hadis tersebut tertulis beberapa ayat-ayat Al-Quran, ya, maka lebih utamanya, ya, harus berwudu. Menurut qaul atau pendapat, ya, atas mazhab, ya, maka hukumnya itu makruh, ya, memegang kutubul hadis yang apabila orang tersebut itu tidak mempunyai wudhu atau tidak bersuci. Itu qaul alal madhab, ya, menurut pendapat qaul yang berdasarkan madhab. Nah, begitu juga menurut salah satu pendapat atau wajah, ya, itu memaparkan, menerangkan, ya, hukumnya haram. Ya, ada suatu pendapat, ya, yang menerangkan juga hukumnya haram, ya, haram memegang kutubul hadis, ya, yang di dalamnya terkandung tulisan ayat-ayat Al-Quran atau sebaliknya tidak ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Wahwal wajhul ladzi fi kutubil fikhi. Nah, pendapat tersebut, satu pendapat tersebut juga bukan dalam kitab, ya, kitab-kitab hadis saja, bahkan juga semua kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih atau kitab-kitab usul fikih, ya, itu merata secara nanti umum, baik itu kitab fikih yang gede-gede dan juga juga sebaliknya kitab fikih yang kecil, ya, seperti halnya, ya, kayak kitab awit semenjak itu kitab Safinah, ya, kitab Sulam Taufik, ya, dan juga kitab-kitab nanti ke atas, ya, kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya, itu kalau tidak keadaan suci, ya, itu diharamkan. Itu ada satu pendapat yang menyatakan haram. Nah, adapun memegang, ya, memegang
kitab yang di dalamnya ya ayat-ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat Al-Quran tersebut sudah dimansuh atau sudah disalin ya cara memakai tulisan Latin atau bahasa Indonesia ya, dan Latin atau juga bahasa Indonesia. Jadi megang nyekel ya karo bopong karo enggak atau enggak gawa itu hukumnya orang haram ya, orang haram. Falayah rumu masuhu wala hamluhu. Itu kalau ayat-ayat tersebut sudah dimansuh ya, baik apa itu tulisannya atau bacaannya itu tidak haram ya. Kalau sudah disalin, mansuh itu disalin ya. Begitu juga ya tidak mempunyai wudhu ya, terus memegang bahkan membawa kayak kitab-kitab Taurat dan juga kitab Injil, itu juga hukumnya tidak haram ya. Bahwa kitab Taurat, bahwa kitab Injil tidak punya wudhu ya, itu hukumnya tidak haram ya. Begitu juga ya memegang membawa mushaf itu juga bagi muhdis, bagi junub, bagi haid itu hukumnya haram. Walau wado'a yadahu ala Qur'anin watafsirin fahuwa kalhamli fitafsili ya. Begitu juga ada atau kalau ada seseorang ya menaruh tangannya di atas kitab Al-Quran. Nah, ini kitab Al-Quran tangannya diletakkan di atas kitab Al-Quran kayak gini, atau juga kitab tafsir Al-Quran ya. Andai orang tersebut itu golongannya muhdis ya, junub, juga haid, menaruh tangan di atas Al-Quran itu hukumnya sama juga dengan membawa, dalam arti haram ya. Yang maksud di sini baik itu tafsirnya, penjelasan, keterangan tafsirnya, tiap-tiap ayat-ayat Al-Quran tafsirnya itu banyak aula, atau tafsirnya itu sedikit atau pendek, itu juga sama saja hukumnya haram ya. Kayak pegang kitab tafsir ya, apa itu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya ya. Kitab-kitab tafsir Al-Quran itu umpamanya menaruh atau dulu tangannya set nang dure Al-Quran, atau dulu nang dure kitab tafsir Al-Quran, baik itu tafsirannya banyak atau tafsirannya sedikit ya. Nah, itu tentu saja hukumnya haram. Menaruh di atas menaruh tangannya di atas kitab-kitab tersebut, Al-Quran atau kitab tafsir ya, itu sama hukumnya membawa ya kitab tafsir atau membawa kitab Al-Quran, dalam arti haram. Nah, ya kalau di sini keterangannya aksaro aula ya. Aksaru aula itu tafsirannya, baik itu tafsirnya banyak atau tafsirannya sedikit ya. Kalau kita kayak tafsir Jalalain kan ya, tafsirannya sedikit. Nah, kitab-kitab yang lainnya kan malah tafsirnya banyak. Itu saja ya. Tidak boleh menempatkan atau ikono ndolaken tangane nang dure kitab Al-Quran atau kitab tafsir Al-Quran. Itu kalau yang bersangkutan itu, orang yang bersangkutan itu ya muhdis, terus junub, terus haid ya. Muhdis itu orang yang mempunyai hadas ya. Jadi
ketika ya seseorang muhdis, ya seseorang junub, seseorang perempuan haid, ya bolak-balik maring kertas lembaran mushaf oleh bolak-balik mau biaudin, ya kelawan nganggo kayu, ya kayu tambu kayu anggobit anggo apa kayak bangsa lidi ya Bu, saliyane lidi atau nganggo sebakane saliyane di sing nganggone umpamane plastik atau nganggone wesi kawat ya wis nyarane biodin ya biodin kelawan kayu wasubhihi lan serupane aud dan seserupa aud atau kayu ya fafi jawazi wajhani. Nah dalam keterangan di sini di mana bolehnya bolak-balik itu ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu jawazuhu, tidak ada larangan jawazuhu ya. Jawazuhu berarti olih ya. Itu juga diperkuat oleh ulama-ulama yang dari negara Irak ya, diperkuat lagi oleh ulama-ulama dari negara Irak yang menyatakan ya bolak-balik dengan kayu dan juga seserupanya ya, dan juga seserupanya ya, pakai kawat atau pakai yang lainnya yang bolak-balik nyutik aja ngonong. Tapi orang nganggo langsung tangan nganggone kayu dicutik aja ngonong, diolak-balik kayak iya. Ya itu pendapat, ada dua wajah. Dan pendapat yang pertama itu jawazuhu ya, diperbolehkan. Nah wabihi atau al iraqiyuna wabihi lan kelawan jawazuhu ya kotoa mesti akan atau memastikan ya sapa al iraqiyuna piro-piro ulama yang dari negara Irak ya min ashabina li annahu ghairu masin wala hamilin. Kata mereka juga orang-orang ulama-ulama Irak kalau bolak-balik apa itu kertasnya mushaf yang pakai kayu, pakai lidi, pakai kawat atau sebangsanya gini itu tidak dihukumi memegang apalagi membawa. Itu kata mereka ulama-ulama Irak. Ya, itu pendapat yang pertama loh. Ya, ini kan ada dua pendapat ya. Wajah atau pendapat yang kedua sebagaimana ya menurut beliau Syekh Imam Rafi'i radhiyallahu an ya, itu menyatakan keharamannya ya, haram bagi seorang muhdis orang yang punya hadas, dan juga haram bagi seorang yang punya hadas jinabah, haram hukumnya bagi perempuan haid ya. Terus apa bolak-balik kertasnya mushaf dan juga kitab-kitab tafsir Al-Quran walaupun itu memakai kayu, memakai lidi, memakai kawat atau memakai sebangsanya. Itu menurut pandangan pendapat beliau Syekh Imam Rafi'i menyatakan ya haram. Dan juga walau itu membolak-balik dengan kayu ya, itu dihukumi atau dibilang-bilang atau dihitung-hitung hamilan lil warokoh, hamilan pada baik gawa maring lembaran-lembaran sing dibolak-balik kue. Jadinya Imam Rafi'i ya. Karena dalam kitab fikih dan juga usul fikih ya, imam yang tersohor itu juga ada dua. Yang pertama beliau Syekh Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan yang kedua itu adalah beliau Syekh Imam Rafi'i radhiyallahu an. Itu kedua imam atau syekhoni fil fikhi ya, kedua syekh yang masyhur ya dalam kitab fikih, ahli dalam fikih. Nah sebagaimana asyekhoni dalam kutubul hadis
ya kitab-kitab hadis. Nah itu juga Syekhoni. Syekhoni dua syekh yang masyhur ya dalam meriwayatkan hadis-hadis sahih dan termasyhur dalam dalam kutubul hadis, kitab-kitab hadis ya ada dua imam. Siapa beliau? Kedua imam yang pertama itu adalah beliau Syekh Imam Bukhari radhiyallahu an, dan yang kedua beliau Syekh Imam Muslim radhiyallahu an. Nah itu kedua imam. As-Syekhoni fil hadis beliau Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. As-Syekhoni dalam kitab fikih tiada lain beliau Syekh Imam Syafi'i radhiyallahu an dan juga Imam Rafi'i radhiyallahu an. Ya, nah itu. Jadi walaupun kata beliau Syekh Imam Rafi baru bolak-balik beberapa kertas mushaf beberapa kertas saja itu dihukumi kal jam'i. Ya, dihukumi semuanya walaupun bolak-balik ke pirang kertas tok ngono iki pada bae dihukumi sekabehane mushaf sagluntung. Nah, penjelasan beliau Syekh Imam Rafi'i radhiyallahu an ya, wal waraqatu kal jam'i ya. Ketika ada seseorang muhdis, seorang junub, seorang haid itu blebetaken lengan klambine. Lengan klambine diblebetaken yang tangane kayak ki ngono ya. Kayak dibungkus tangane wis dibungkus kayak piye nganggo lengan klambine kayak dibungkus ya wis kok kaya ngono molak-malik. Ya tangannya dibungkus kanggo lengan klambine kayak ya terus molak-malik ngono maring warokoe mushaf ngono. Ya iku faharamun bila khilafin. Hukumnya haram ya tanpa alasan. Tetap bila khilafin tanpa khilaf. Ya, hukumnya haram. Itu bagi muhdis, junub dan juga haid. Ya idza lafa kamahu. Ida lafa nalikane blebetaken atau ngubedaken ngono ya karena wis blebetaken atau ngubedaken ya kamahu ing lengan klambine muhdis, junub dan juga haid ya maring yadahu atau fiyadi atau yadahu ya ing dalem tangane muhdis terus bolak-balik warokoe mushaf iku faharamun bila khilafin maka hukumnya haram ya tanpa terkecuali ya. Jadi alasannya itu juga haram karena bolak-balik sing arep tangan sing diblebet nganggo kain ya kain lengan bajune ya nang kono sing dihukumi dudu sing molak-malik lengan klambine tapi sing molak-malik tangane ya well dong. La bil kami ya la ora tumibak bil kami kelawan lengan baju atau lengan klambi kayak molak-malik itu dudu lengan klambine sing bolak-balik tangane kayak tangannya diblebet orang diblebet ya berarti ya tangannya sing dihukumi dudu alkame kuwe ya alkam berarti lengan baju ya. Nah ini ya sebagaimana disimpulkan oleh beliau Imam Syarqawi diperbolehkannya bolak-balik warokoh atau kertase mushaf dengan kayu itu ketika ya ketika seseorang muhdis, junub dan juga haid itu tidak berkewajiban untuk membawanya. Jadi kertas yang dibolak-balik pakai kayu dan juga sebangsanya itu koimatan, takunu koimatan. Akhirnya kertas tersebut itu yang dibolak-balik itu jumeneng atau berdiri dengan ya sendirinya tersebut karena dibolak-balik oleh seorang muhdis, junub dan juga haid ya. Dan akhirnya karena dibolak-balik ya akhirnya kertas mushaf tersebut itu jadi pisah-pisah antara kertas yang dibolak-balik dan kertas yang tidak dibolak-balik. Nah, itu akhirnya bisa pisah-pisah. Nah, pisah-pisahnya itu ya di anadzalika hamlun
Nah, akhirnya itu termasuk juga dihukumi membawa. Nah, itu bolak-balik pakai kayu. Itu yang bolak-balik ya ini. Ya kalau orang yang ya punya wudhu itu nggak ada masalah ya. Yang dipermasalahkan kan ya ini orang yang golongannya muhdis, junub dan juga perempuan haid. Ya. Nah, yang kelima itu alubsu fil masjid. Ya bagi mereka seorang muhdis, seorang junub, seorang haid, perempuan haid itu haram hukumnya alubsu di masjid. Ya, menang. Walau menangnya gue kan ya kepada keterangan yang silam ya itu walau itu sesaat atau sebentar. Karena dia ada junub sama haid ya wong haid wadon haid terus lagi melaku nang ngarep masjid mandeg ya nang serambi masjid haram hukumnya ya hukumnya haram ya. Wa misluhu atarodudu angliwat tok al uburu gak apa-apa ya uburul masjid wong duwe adas jinabah wong duwe wadon haid wong wadon apa kayak nipas ya nah kue sing arane liwat tok ning masjid mana ngarepe masjid liwat ngono ora apa-apa ya tapi atarodudu mider berarti kesane bolak-balik kok. Ya kayak masjid kayak sing lor mlaku kidul balik maning ngalor. Kok dadi kidul maning. Ya walaupun ana hajat. Walaupun ada hajat bolak-balik. Maning mider dheweke duwe hadas gede. Dheweke wadon lagi haid. Ya hukumnya haram atarodud. Ya tarodudu kan mider berarti kesane balik tapi uburul masjid liwat tok orang apa liwat ya tapi mandeg alubsu ya haram mider ya haram ya bolak-balik ya nang ngarepe masjid nunang nah samping kanan kiri masjid ya nah ini ada keterangan penjelasan hadis yang telah diriwayatkan oleh Syekh Imam Abu Dawud dari beliau Siti Aisyah atau Dewi Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Rasul tidak menghalalkan masjid itu terhadap orang yang mempunyai hadas jinabah, hadas junub dan juga terhadap perempuan yang haid. Ya, la uhillul masjid li haidin wala lijud junubin ya. Jadi tempat apa saja yang ada kaitannya berhubungan ada menyambung ya dengan masjid itu juga dihukumi masjid wama ittasola bihi ya wamalan tempat ittasola kan ketemu berarti ya berkaitan atau nyambung mutasil ya nyambung bihi kelawan masjid tempat yang menyambung dengan masjid itu juga dihukumi masjid ya jadi ada sebuah pohon ya yang pohon tersebut ya bonggole ya asruha beli bonggole pohon atau bonggole wit penang jabane masjid jadi nyabane masjid ke berarti duduk wilayah masjid ya boleh teman pange karena kita dempyok ya rindang cabangnya pangpange mlebu maring pelataran masjid mana ya kowe ya mlebu ning pelataran masjid nah itu juga dihukumi termasuk ke wilayah masjid kayak kowe ya la aksuhu kayak kowe la aksuhu apa yang pamannya wite nang jerone wilayah masjid tapi doyonge mana metu ya pangpange pada neng jaba kowe pangpange kowe sing metu ning jabane iki ora dihukumi masjid tapi anggar wite nang jabane masjid berarti wilayah batasan masjid kayak kowe karangane wong liya wis kayak kowe ya
tandurane wite gede, pang-pange ndempyong, ya ndempyong terus pang-pange mono acara gampangan pange wite doyong, pang-pange pada mlebu ning halaman masjid. Ki pang-pange kuwi ya dihukumi masjid ya kowe ya. Nah, dihukumi masjid tapi angkat tandurane nang jerone tanah wilayah masjid. Ya bonggole wit mau. Tapi doyonge metu manang jaba digawe ora doyong metu ya lempeng madan doyong tapi pang-pange padha ning jabane masjid pang-pang sing jabane masjid ora dihukumi masjid ya kowe ya. Ora dihukumi masjid sampai lembut nemen kayak iki ya. Keterangan penjelasannya ya. Ala harimhu ora sengkerane masjid ya sengkeran ge tasuk batasan ya batasan ya sengkeran kan berarti batasannya masjid. Jadi ashahatul mumbisatatu atau ashahatul mumbisatoh ya itu juga dinamakan serambi masjid ya halaman yang luas halaman masjid pelatarane asahah ye pelataran album bisatoh masuke sing jembar sing luas ya pelataran atau halaman masjid yang luas itu dikategorikan ya dihukumi termasuk rohbah atau serambi atau rohbatul masjid atau serambinya masjid ya. Jadi sengkeran batasan kanan kiri atau kanan kiri samping ya kanan kiri atau haulahu ke kiwa tengen berarti kanan kiri samping kanan samping kiri masjid ya sengkerane perbatasane pe ora diarani wilayah diarani masjid ya sengkeran ana dene wit mau nang jaba tukulang jabane wilayah masjid tapi doyong bonggole wit nang jabane wite gede doyong pang-pange ndempyong maring pelataran masjid pang-pang kuwi diarani termasuk wilayah masjid ya kowe aku kemutan ya gemian bagene kene karangan karena pekarangan ini batasan yang ngono-ngono ditanduri pring bagene ya wong carane batasan gemian kan orang nganggone pagar permanen ya nganggone rangka kayu tadi pring tahun-tahun nambah waktu nambah tahun kan anak-anak akeh lah ya kowe lah pringe mau anak-anak sampai sing arane iki ngono tukul jorok maring tanahe tanggane kaya kowe lah pring sing mlebu nang tukul anak-anak maring tanahe tanggane nang jaban berarti nang jabane pager kaya wong jabane pager wong kae ngono ya kowe ditebang sing nebang wong sing duwe pekarangan sing nang kene ya halal lho wong iki wong tukule nene nang kebone inyong ya kowe tebang ya ora apa-apa kaya kowe ki cara wong gemien nyong kemutan kowe ya pas batasan anak dapur pring lat tambah tahun lat amba dapurane ngono ya lat amba karena bunga tukul terus sampai menjorok maring kebone tanggane atau pekarangannya tanggane lah pring sing tanduran pring kowe sing wis mlebu maring pekarangane wong liya kowe sing ditebang ya ora apa sing nebang sing di pekarangan ora wis nggawe pring yo tebangi dani lah wong tukune nang tane nyong ya kene nyong kowe kaya kowe ya ora beda kaya iki tanduran nang jabane masjid bonggole nang kana tapi berangkat bumurat ndampiak pange laman mlebu nang wilayah masjid halamane masjid pang-pang nang duit masuke masjid kaya kowe keterangan iki nang kene mau ya ngarep ya kowe kemutan kita wong tua-tua gemien oh kaya kowe ngono ya paham ya kaya kowe berarti tebang ora apa-apa mung mlebune nang tanah nyong ya kowe ya walaupun barane orang rasa nandur ya bisa rasa no ya. Jadi umpama di lingkungan itu masjid di belakang ada termasuknya tempat ya yang tempat tersebut disediakan untuk
masak dan juga yang lainnya. Nah, itu walaupun masih ya di belakang masjid, ya itu tidak dihukumi masjid. Ya, la ghairu aikal matbuhi wa nahwihi. Bagaimana kayak tempat untuk memasak, ya memasak banyu, memasak masakan, memasak apa, baik itu tidak dihukumi masjid. Ya, itu kalau ada tempat yang disediakan untuk tempat masak, otomatis kan berarti kan aduh boleh burine masjid kan berarti aduh sing masjid loman nempel masjid engko masjidnya geseng kabeh kenang kuwe ya asepe atau kukus ya kuwe ya bukan nang belak nang beri masjid bukan nang samping masjid otomatis juga nyingkrih atau misah ya soko masjid dah kayak kalimat buh wanahihi itu la ghairu tidak dihukumi termasuk wilayah masjid ya. Jadi seseorang yang tidak mempunyai keluarga ahlun dalam arti ahlun kan artinya bojo bu wong lanang mau wong lanang budak bu harane ora duda sing penting wong mau ora duwe hadas jinabah turu bu keturun gelang-gelang nang masjid labak sak orang dadakan bahaya jadi oleh kayak beda atau lain hanya ayam masjid-masjid di perkotaan nah, lebih-lebih kota besar Tangger Barisa wong ana marbote ya anak satpame kadang ya sana security harus bar salat isya jeblek dikunci jadi wong pan bisa salat nang kono ya ada ngelak eder loh pas salat ngendi ki dikunci ayo ya eder ya. Nah, umpamanya kayak masjid-masjid yang ada di perkampungan. Jadi apabila ada seseorang tiduran atau bahkan tidur di dalam masjid. Nah, terus wong mau ya buke sing arane di bojo, bu orang duwe bojo. Orang di bojo berarti kan duda ya. Aduh, duda akseb. Itu artinya seorang duda ya orang duwe bojo jadi tidur dalam masjid di hore junubi ya sadane wong sing duwe hadas Cina apa wong duwe hadas Cina apa yo turun masjid yo kudune dipopong detok kena haram hukumnya ya wong duwe hadas Cina apa ya kowe jadi tidur ya kayak di dalam masjid sebangsa ya kayak mereka ya tidur di emperan masjid ya tidur di emperan masjid ya kayak tempo dulu zaman beliau Rasul ya bangsa orang-orang yang tergolong termasuk orang zuhad ya orang zuhad itu orang-orang yang katakanlah mencari hal masalah dunia ya itu ya bukan untuk bermegah-megahan ya untuk katakanlah supaya hidupnya sejahtera melimpah ya itu golongan zuhud ya zuhud itu jamak nek zuhud niku menunjukkan arti mufrad ya tunggal. Nanti orang-orang yang ahli topo dunia, orang-orang ahli topo dunia itu tidak memikirkan ini biar lebih banyak mencari dunia biar setelah untuk kebutuhan makan sandang ya pangan sandang cukup jadi tidak memikirkan biar lebih ya katakan menumpuk-numpuk harta itu namanya zuhud ya orang yang topo dunia ya jadi tidak pikiran hati itu ya tidak cinta terhadap dunia jadi memerlukan dunia itu
cuman sebatas untuk kecukupan, mencukupi hidup yang setiap hari, tidak memikirkan biar ini lebih ya untuk menanti debul-debul untuk beli ini beli itu. Nah itu zuhud atau zuhud. Nah, tempo dulu itu ada sekelompok ya, mereka ahlus sufah ya, ashabus sufah, yaitu mereka orang yang diperbolehkan tidur di emperan masjid, karena itu termasuk zuhudun minasahabati fuqara'u huroba'u ke masuke wong-wong sing ngumbara ya, wong-wong sing ngumbara ke dalam arti pindah-pindah tempat ya, dari pindah-pindah tempat, misalnya nginep di masjid nih, terus nanti esok hari terus pergi ya melanjutkan perjalanan, nanti terus bermalam di daerah mana, terus banyakkan tidure atau turune maring emperan-emperan masjid ya. Itu zaman dulu, zaman beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diperbolehkan ya. Nah huroba atau pengembara itu bukan pengembara ini, tidak ada tujuan jelas. Pengembara ada tujuan dulu, kebanyakan pada tujuannya usaha-usaha dagang ya. Dulu beliau Rasul saja bersama pamannya ya dagang dari ya Makkah ya, berjalan kaki atau juga naik unta sampai ke negeri Persia ya. Ya, negara Persia sekarang kan ya Iran ya, Persia ya Iran, sampai ke negara Iran berarti Mekah ya maring Iran. Berarti kan karena ngono sih perbatasan negarane kan ya laka laut toh, lautnya aduh, jadi antara negara satu nyambung dengan negara yang lain kayak gitu. Nah umpama tidur di masjid ya, tidur neng masjid sing turune haram, turun jero masjid haram, sing turune mau ndadekaken seseke ruangan nang masjid, sedangkan seseke ruangan mau dienggo ditempati kanggo mereka wong sing salat ya. Jadi ngene pang salat ngono turu, ana wong turu ngene mau jamaah lah turu ning masjid ya, tersebut itu hukumnya haram karena ganggu sih ya, ganggu wong sing arep melaksanakan salat ya. Naam yo yahrumu haram opo anamu turu fihi ing dalam masjid. Nah haramnya kapan? Idza doyako ya, idza doyako nalikane ngrupekaken atau dadekaken sesek opo turu nang jero masjid alal musholina, nyesek gawe sesek alal musholina tumrap ing atase wong sing padha pira-pira wong sing padha salat. Jadi wong sing salat ke akhirnya orang nyaman ya, mana sesak mana nang turu ya, orang turu. Nah turu model kados ngaten niku di masjid hukumnya haram. Nah jadi yang ngono lagi turu butuh sadelat, turu wis suwe, ke hukumnya wajib membangunkan orang yang lagi tidur dalam masjid. Ke wong sing melek hukumnya wajibu tambihuhu ya, wajibu hina izin tambihuhu, wajibulan wajib hina izin ing dalem ya ari kalane tadyik nalikane wong angger pada salat akhirnya dadakan sesek dadakan rupek. Wajib apa? Tambihuhu, membangunkan orang yang lagi tidur dalam masjid. Umpamanya ada pas di barisan sholat ya. Nah pemerintah saya kita anak karpet sajadah ya, ada kan karpet sajadah kan masuknya barisan soft tanggo sholat, itu juga wayundabu disunahaken
sing arane apa kayak nangeaken walaupun tempatnya gue ora panho salat tangeaken wayundabu lan den sunahaken tambihuman nama finah wisofil awali ya lebih-lebih pada sof awal ngarep kayak gue ya atau turune maning mau ya au amamal musholina atau oleh turun maning mau nang ngarepe wong sing pada salat kene ora salat pada salat ngono ngarepe wong salat lagi pada ngringkel lari ngorok ala sing pira-pira kowe di anu ditangeaken ya dibangunkan supaya pindah ya atau gugah salat kayak kuwo ya ndak pada tangi kayak ngono walayam bagi atasadduqu fil masjidi wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.